Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS, kali ini akan menjelaskan sebuah tema begini ya. Bedanya Yerusalem dengan Yerusalem baru, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan dari kita, meskipun puluhan tahun ngakunya sih ngaku Kristen ya. Ngakunya Kristen, tetapi banyak yang tidak tahu apa sih bedanya Yerusalem dengan Yerusalem baru ya, sehingga dipikirnya Yerusalem baru itu ya Yerusalem yang sekarang ibu kotanya Israel itu. Saudara-saudara, kita mesti luruskan bedanya Yerusalem dengan Yerusalem baru ya. Yerusalem adalah kota fisik yang sekarang fisik ini ya, ibu kota Israel ya, adalah ibu kota Israel sejak Israel berdiri zaman Yakub. Ya, Yakub kan ganti nama jadi Israel. Yerusalem punya julukan kota kudus juga, Matius 27 ayat 53. Tapi ini kota kudus julukan untuk Israel, bahwa di tempat itu nanti akan berlangsung hal-hal yang kudus ya di situ ya. Makanya ada bait Allah juga waktu itu ya. Kemudian nomor 2, Yerusalem berada di bumi yang sekarang. Bumi sekarang yang kita tempati ini disebut bumi lama lah ya. Nah, sebab nanti ada bumi baru ya. Yerusalem ibu kota Israel akan menjadi pusat kerajaan 1000 tahun kelak ketika anak domba datang kedua kali ke bumi. Zakaria 14 ayat 4-9. Jadi Israel ini akan tetap ada, Yerusalem. Israel dengan ibu kota Yerusalem akan tetap ada sampai kiamat. Anda boleh merancang-rancang mau membumi hanguskan Yerusalem, tapi tidak bisa. Karena nanti anak domba. Sekali lagi yang datang kedua kali Yesus apa anak domba? Anak domba. Ya. Anak domba adalah Allah. Allah yang nanti datang ke bumi, ya toh, tapi tidak berwujud bayi lagi. Kalau dulu Allah menjadi manusia berwujud bayi. Nanti kurang lebih tahun 4965 dimulai kerajaan 1000 tahun. Anak domba yang tak lain dan tak bukan adalah Yesus Allah. Jadi kalau Anda tidak meyakini Yesus Allah, tapi Anda kok meyakini nanti Yesus atau anak domba datang lagi ke bumi kedua kali, itu sama saja menipu diri sendiri. Anak domba adalah Allah itu datang ke bumi, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, lalu masuk ke Yerusalem. Di situ sudah ada bait Allah. Bait Allah ketiga sudah dibangun di dalam Wahyu 11, yaitu Wahyu 11 ayat 1, 2, 3, 4 itu di situ ya. Jadi Yerusalem adalah kota kudus. Ini Yerusalem yang sekarang ada di bumi ini ya. Yerusalem akan lenyap bersama-sama sampai nanti hari kiamat. Sampai lenyapnya langit dan bumi ini barulah Yerusalem itu lenyap. Termasuk bumi ini, termasuk semua yang hidup akan lenyap. Wahyu 20 ayat 11. Jadi saya ulang, Yerusalem yang sekarang yang merupakan ibu kota Israel itu juga disebut kota kudus, tetapi fisik ya. Di situ nanti akan menjadi kota kudus ketika anak domba tak lain dan tak bukan sebenarnya itu Yesus juga, Yesus Allah ya. Jadi jangan Anda punya pikiran Yesus datang kedua kali. Salah saudara, yang datang kedua kali anak domba ya, akan memerintah selama 1000 tahun di kerajaan 1000 tahun, ditemani oleh 144.000 yang dipilihnya, yang diberi tanda namanya dan nama Bapaknya, yaitu yang dimaksud Roh Kudus sesuai Efesus 1 ayat 13 dan 14. 144.000 ditambah orang-orang yang dipenggal kepalanya seperti Paulus ya. Paulus itu juga dipenggal kepalanya, Yakobus, semua yang dipenggal kepalanya akan memerintah selama 1000 tahun. Yang 144.000 itu jadi hakim, sementara yang dipenggal kepalanya jadi raja-raja kecil, raja-raja wilayah ya. Di kerajaan 1000 tahun itu Yerusalem yang sekarang ya. Mari kita bandingkan dengan Yerusalem baru. Ingat, Yerusalem baru bumi ini lenyap dulu. Jadi Yerusalem baru itu sebutan. Memang disebut kota kudus, tetapi kiasan atau sebutan
yang bersifat rohani, ya. Ya. Kota kudus di bumi baru. Ingat, kalau Yerusalem sekarang itu di bumi lama, kalau Yerusalem baru di bumi baru. Surga yang di atas, yang sekarang langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Di dalam Kisah 7 ayat 49, itu diturunkan ke bumi baru. Ya, lalu ada dimensinya. Itu fisik nggak, Pak? Ya penghuninya rohani, tapi itu tembok-temboknya lebih cenderung dibilang fisik ya, karena di situ ada batu, ada batuan segala lasuardi, batuan semualah ya, semua batu-batu ya, apa itu, temboknya saja batu lebarnya sekitar berapa itu? Hampir 60 meter ya, tebalnya tembok ya. Ya, itu Yerusalem baru adalah surga. Kalau Yerusalem sekarang itu kota, sama-sama disebut kota kudus. Yerusalem baru juga disebut kota kudus. Di bumi yang baru, di situ surga. Nanti di dalamnya yang memerintah adalah Allah anak domba. Masih pakai nama Yesus enggak? Enggak. Di bumi baru, di Yerusalem baru, sudah tidak ada nama Yesus. Yesus sudah memakai namanya yang baru di dalam Wahyu 3 ayat 12 kalau tidak salah ya, Wahyu 3 ayat 12, yaitu Yesus memakai namanya yang baru, yaitu Alfa Omega, Anak Domba Maha Kuasa Tuhan Allah ya. Tidak ada lagi nama Yesus. Jadi di Yerusalem yang sekarang, yang masih di Israel itu, nanti anak domba akan datang memakai nama anak domba. Enggak pakai nama Yesus, enggak. Ya, oke. Lalu nanti Gog dan Magog, bumi ini lenyap, lalu menciptakan bumi baru. Barulah surga itu diturunkan ke bumi baru, disebut Yerusalem baru, yang kurang lebih luasnya 3,5 kali luas Indonesia. Tingginya kurang lebih 2.400 km ya, Jakarta Ambon lah ya tingginya. Nanti muat kurang lebih 100 miliar di situ ya. Tapi terus akan bertambah karena di bumi baru tidak berkesudahan, tetapi orangnya sedikit. Maksudnya kelahiran itu mungkin satu orang satu gitu ya. Umurnya panjang-panjang, jadi akan sangat sedikit ya. Nanti yang tahu hanya anak domba yang tahu berapa kapasitas Yerusalem baru. Jadi clear ya, Yerusalem adalah kota di ibu kota Israel yang sekarang ini. Kalau Yerusalem baru artinya surga ada di bumi baru. Nanti setelah bumi ini lenyap, lalu anak domba menciptakan bumi baru, Wahyu 21 ayat 1. Lalu surga yang sekarang ada di atas langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku, diturunkan ke bawah. Ada dimensinya, luasnya kurang lebih 3,5 kali Indonesia, tingginya kurang lebih Jakarta sampai Ambon. Ya, isinya adalah kita-kita, orang penyembah Bapa nggak ada masuk ke situ, penyembah Bapa Anak Roh Kudus nggak ada, ya. Penyembah Yahweh yang sekarang nih ya, kalau zaman dulu nyembah Yahweh masuk surga, zaman Yesus hidup nyembah Bapa masuk surga. Sekarang nih, setelah Yesus naik ke surga 2000 tahun sekarang ini, yang Anda disesatkan oleh Tritunggal. Semua penyembah Tritunggal nggak ada yang masuk surga. Bohong besar kalau Anda mengatakan penyembah Bapa masuk surga. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus terus masuk surga. Pembohong besar, 2000 tahun Anda sudah dibohongi oleh yang namanya Tritunggal. Tidak pernah ada Tritunggal masuk surga, penyembah Bapa masuk surga. Tidak pernah ada setelah era Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga tahun berapa? 33 Masehi. Nah, setelah itu sampai hari ini, Anda yang masih nyembah Bapa, bohong kalau kamu masuk surga. Tidak pernah ada. Ayat Alkitab tidak pernah satu pun menuliskan bahwa penyembah Bapa masuk surga. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Baru kamu masuk surga. Nanti Anda paham apa bedanya Yerusalem sekarang dengan Yerusalem baru. Ya para pendeta, jangan asal khotbah ya. Yerusalem baru katanya Yerusalem yang sekarang direvisi katanya. Ingat, Yerusalem baru di bumi yang baru, buminya datar ya. Enggak bulat. Kalau bumi sekarang kan bulat. Nanti bumi yang baru itu datar ya, dibuktikan di neraka ada siang ada malam, sementara di surga dan di daratan siang terus terang terus seperti lampu Philip. Ya.
Di neraka ada siang malam, Wahyu 20 ayat 10. Neraka itu lautan api. Sementara di daratan yang dihuni orang siang terus. Wahyu 21 ayat 23, 24, 25. Di surga juga siang terus. Nggak ada matahari, gimana bisa ada siang malam? Kan nggak ada matahari. Wajah Yesuslah yang jadi lampunya. Clear? Jadi jangan membayangkan seperti sekarang bumi berputar, ya toh. Terus ada matahari di sebelah sini siang, di sebelah sana gelap. Enggak, ya. Jadi siang dan malam itu antara atas dan bawah. Makanya dia buminya datar berputar seperti rolet. Anda nggak pernah bisa kan jelasin kayak gini. Itu ada ayatnya semua loh. Ada ayat Alkitabnya loh. Ya. Baik, ayo belajar Alkitab dengan benar. Ikut sekolah Alkitab supaya paling cepat 8 bulan Anda sudah paham di atas rata-rata mengerti Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.